Belusukan di rumah-rumah yang ada di Marga Jaya Bandung karena Mimin mau cari mochi yang legend banget guys. Kita grebek langsung pabriknya. Nah ini pabriknya Mochi Aifa. Nah ini tempat produksinya guys. Ini tuh ibu-ibunya full mekanik tanpa bantuan mesin. Mochi Aifa ini tuh biasanya banyak banget di toko-toko oleh-oleh Bandung. Ternyata bikinnya tuh homemade guys. Nah ini adonan mochinya guys, tuh dibuat fresh setiap hari. Adonan mochinya bagus ya, kenyal gitu. Ini tuh resep turun temurun loh guys. Dan yang Mimin lihat yang paling spesial tuh isian kacangnya. Nah, ini varian isian mochinya banyak banget dan ini sampai berember-ember guys. Ini penggilingan kacangnya ya bu ya. Pakai kualitas kacang yang tinggi dan ini digiling setiap hari. Yang Mimin salut tenaga kerjanya tuh wanita semua dan ada ibu-ibu sampai lansia juga. Pulang-pulang bawa oleh-oleh sebanyak ini guys karena di sini tuh lebih murah loh di pabriknya langsung. Ini dia guys Mochi Aifa-nya. Yang ini tuh kombinasi ya guys. Ada yang rasa pandan, susu, original dan mangga. Yang varian ini isinya sama, bedanya tuh cuma di rasa kulitnya aja guys. Kacangnya enak, gurih. Ini rasa mangga guys. Dan kulitnya bukan yang manis banget gitu. Meskipun legend, mereka tuh ada varian baru guys. Ini taro crumbles, bangsa ube dan kawan-kawan gitu. Tuh gede banget. Ini ternyata nggak cuman kulitnya aja yang rasa ube, tapi kacangnya tuh juga dicampur ube gitu. Isian taro crumble-nya tuh crunchy gitu loh guys. Enak banget mochinya. Ternyata nggak cuman mochi aja guys, Mimin juga cobain oleh-olehnya yang lain, pia crispy dan lempok durian. Ini lempoknya tuh nggak cuma sekedar manis ya, tapi buah duriannya bener-bener berasa. Kalian harus borong sih, better di pabriknya langsung guys. Durian brulee yang viral banget itu di sini malah dipaduin roti. Terus coklat Dubai yang lagi viral juga dibikin yang versi roti guys. Wah kelewatan ya kreatifnya. Ini tuh roti Romi yang terkenal banget gara-gara buka 24 jam itu loh. Beneran guys, mereka tuh nggak pernah tutup. Walaupun lokasinya di Senopati dan tempatnya semewah ini, tapi jangan takut soalnya harganya tuh terjangkau banget. Roti mereka tiap hari aja kejual puluhan ribu pieces loh. Nah ini nih roti guling yang katanya bisa bikin mimpi indah guys. Makanya namanya roti mimpi indah. Yang unik mereka tuh bikin menu Dubai coklat roti jadul bakar. Di dalamnya tuh ada kunafe dan pistachio. Idenya brilian banget sih. Terus di atasnya tuh dibanjirin coklat sebanyak ini guys. Finishing akhir dikasih pistachio lagi di atasnya. Nah ini tuh rotinya bisa isi 4 dan isi 9 kayak gini. Karena packagingnya keren, bisa dibuat gift juga ya. Daripada Dubai coklat yang viral itu, Mimin lebih suka yang versi roti Romi. Gak kemanisan, kriuk-kriuk dan coklatnya pekat. Sekarang inti pembuatan durian brulee milk bun. Tuh terbuat dari buah durian asli ya guys. Diolesin di atas rotinya yang lembut. Mereka ngolesinya tuh sampai bener-bener full kayak gini loh guys. Lanjut dikasih gula di atasnya, terus ditort sampai jadi karameli dan teksturnya krep-krep. Wah bener-bener satisfying banget deh. Karamelnya crispy dan creaminya tuh lembut. Rasa duriannya tuh rich banget, legit. Terus milk bunnya super soft. Bener-bener seenak itu guys. Roti bakar jadulnya fluffy kayak bantal ya. Mimin paling suka yang isian abon. Royal banget ngasih abonnya, sampai tumpeh-tumpeh pas dimakan. Karena roti Romi punya 200 plus menu, jadi nggak afdol kalau belum cobain makanannya ya. Ada mie cabe ulek, terus ada sei sapi sambal mata. Daging sapinya aja pakai brisket yang berlemak dan juicy guys. Tenang, roti Romi tuh udah punya sertifikasi halal kok. Yuk buruan samperin. Kali ini makannya sederhana aja lah, pakai ayam goreng, telur dadar dan kemangi. Tapi yang bikin spesial tuh sambal baby cuminya dapur kuno. Ada 3 level kepedasan, yang tidak pedes, sedang dan pastinya yang pedes. Bukannya apa ya, tapi Mimin tuh takut banget cumi jadi punah gara-gara dapur kuno. Karena masih baby aja udah ditangkepin terus dibikin sambal. Lihat aja tuh dalam 1 jar isi baby cuminya sebanyak ini guys. Ini pasti produksinya besar-besaran. Secara dapur kuno kan udah laris, banyak banget di online. Aduh udah deh, daripada overthinking mending Mimin makan aja. Sekali mulu langsung dapat sebanyak itu cuminya. Fresh banget lagi baby cuminya, ceplus-ceplus gitu. Sambalnya juga pedes mantep pol. Tuh di telur dadar Mimin tuh full baby cumi ya. Mimin obatin jadi sambal baby cumi dengan isian baby cumi terbanyak. Nih Mimin tuangin ke ayam seekor ya. Semelimpah itu guys, satisfying banget. Dari dulu gak pernah ngecewain emang kalau sambalnya dapur kuno. Selalu bikin makan jadi makin kalap. Semoga cumi yang ada di dunia ini gak punah deh. Soalnya babynya harus dimasak terus jadi sambal sama dapur kuno. Yuk guys, kalian cobain juga. Langsung check out keranjang kuning Mimin sekarang. Makan di hari Natal bareng Mimin cowok. Karena Mimin gak mau ribet, jadi langsung pergi ke tempat pork ribs langganan kita. Ini loh warung Ahok. Ini sih udah viral banget di Malang. Bahkan mereka udah buka cabang di Gading Serpong dan Alam Sutra loh. Bukan punyanya Pak Ahok ya, maksudnya tuh Ahok alias seekor babi. Dan kalau Natal menu yang cocok dimakan tuh ya babi lah. Tapi babi tuh cocok dimakan di situasi apapun gak sih? Kalau kesini tuh wajib hukumnya pesen yang Ahok Fish. Udah dapet pork ribs 1 kilo, bratwurst dan pork belly. Ini tuh porsinya emang buat 3
sampai 4 orang ya. Udah lengkap sama french fries, sayur, dan juga saus. Dan kita makannya berdua dong. Kalian kebayang gak sih betapa kelengernya? Wah, ini bagian babi kesukaan kita berdua. Apalagi di warung Ahok ini, dagingnya tuh tebel, lemaknya lumer, dan bumbunya caramelize sempurna. Wah, dan sosis mimin cowok ini panjang, gede, dan juga kaku. Soalnya presentase daging babinya ini dominan. Potongan pork belly-nya tebel, bahkan sesimpel french fries-nya aja bisa seenak itu guys. Mereka ada menu baru juga nih, bakso bakar. Dan ini jadi yang pertama karena bakso bakarnya dari babi. Karena terbuat dari babi, jelas lebih enak lah daripada bakso bakar pada umumnya. Bakso babi yang berkuah juga ada guys, lengkap sama jeroan usus dan kulit babi. Dan mimin cowok juga pesen sate babinya yang gendut-gendut. Wah, makan di warung Ahok ini benar-benar Christmas dinner goals banget. Yuk kalian samperin juga, ada banyak promo loh, cek aja di IG-nya. Bakso termurah dan terjumbo yang pernah Mimin temuin. Bentuknya tuh sampai ngeriwil-ngeriwil keriting gitu guys. Tuh kan, gak ada bakso urat dengan komposisi daging dan urat sebanyak ini. Nah, buat dapetin bakso sengurat itu, kalian harus datang ke Sarjana Bakso. Antreannya full panjang tiap hari. Terus masih rebutan tempat duduk lagi. Ke bagian tempat duduk guys. Emang kalau makan enak tuh harus ada perjuangannya guys. Mas-masnya pun sibuk banget ngesokin kuah bakso. Terus bakso-baksonya pun di-refill terus. Gila, sepanci ini tuh full bakso urat gede yang kriwil-kriwil. Terus kalau kalian mau nambah tetelan pun juga bisa. Potongan tetelannya juga gede-gede lagi. Jujur Mimin ngelihat bakso urat ngeriwil yang berenang-berenang kayak gini tuh bikin ngiler guys. Apalagi cuacanya tuh lagi adem-adem syahdu. Paling enak ya mampir ke Sarjana Bakso. Tipe kuahnya seger, berkaldu, dan tetelannya empuk. Oh, ini bakso biasanya guys, udah segede itu. Apalagi yang bakso jumbo, Mimin siramin sambal yang banyak. Mimin aja sampai kesusahan guys mangapnya saking jumbonya. Ternyata yang ini isi telur. Wajib saus merahnya dong yang banyak. Yang ini udah gede, ngurat, terus di dalamnya tuh ada potongan cabai guys. Wah gila, mantep banget sih Sarjana Bakso. Nih Mimin belah ya bakso uratnya. Sedaging dan sengurat itu dong. Ini best of the best sih. Pokoknya bener-bener sepuas itu makan bakso di Sarjana Bakso. Worth it banget buat kalian samperin. Lokasinya tuh ada di Sidoarjo dan sekarang udah buka cabang di Krian. Banyak mie ayam di muka bumi ini, tapi menurut Mimin mie ayam yang terenak tuh cuman di sini. Porsi mie dan topping ayamnya tuh ugal banget. The best mie ayam di Indonesia. Langganan kalian pasti kalah deh. Tempatnya tuh di Pongsade ini. Kalian pasti agak asing kan sama namanya? Belum banyak yang tahu, tapi langganannya udah sebanyak ini dan selalu setia. Tempat makannya adem, homey banget. Rata-rata yang kesini pada pesen mie ayam guys. Dan ternyata nggak cuma mie ayam doang loh, tapi banyak banget masakan khas Indonesia lainnya. Serius deh, Mimin udah nyobain mie ayam dimanapun. Mimin nobatin ini jadi yang terenak. Bumbu ayamnya tuh cenderung berempah dan gak terlalu manis. Definisi sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Terus tiba-tiba ada nasi kuning khas Banjar. Tapi mereka tuh bikinnya beneran ya, otentik Banjar. Pakai lauk daging, telur rebus, dan juga ikan goreng. Nasi kuningnya gurih, wangi, terus ikannya tuh tasty. Terus di sini juga ada nasi tempong khas Banyuwangi. Nah, yang ini juga otentik, mirip banget sama kayak yang ada di Banyuwangi. Pedes sambelnya tuh nampol banget guys. Dan makannya pakai lalap sayur rebus yang fresh banget. Lihat nih es pisang hijaunya, kelihatan premium banget kan. Rasanya nggak bisa bohong guys, ini enak banget. Terus ada es bubur kacang hijau. Buat yang ngajak orang tua pasti suka nih sama menu-menunya. Masih ada es tebu dan es cendol. Santan dan gula merahnya tuh homemade ya, kental banget kan. Wah beneran ya, kalian harus samperin Pongsade. Puncak kenikmatan makanan tuh ini guys, babi yang diambil bagian perutnya doang. Gimana, Mimin udah cocok belum kalau jualan babi? Wah beneran guys, ini enaknya surgawi. BTW ini bukan dagangan Mimin ya, tapi Mimin lagi di Samsam Merekak Bali. Meskipun banyak yang niru resep mereka, tapi gak ada yang ngalahin Samsam Merekak punya ya menurut Mimin. Mereka tuh cuman pakai bagian perut babi yang digulung bareng bumbu-bumbu genep khas Bali dan diguling. Ini Mimin dicobain potong samsam gulingnya. Wah berasa banget kalau tekstur dagingnya tuh lembut. Tuh mereka tuh bener-bener pakai daging bagian perut doang, dipisahin dari kulit babinya. Terus dagingnya ini dibejek-bejek lagi. Kalian bisa pesen per porsi 1/4 kilo, setengah kilo, atau 1 kilo. Nah kalau kulit samsam tuh lebih spesial guys, karena gabung sama lemak-lemaknya yang banyak. Biasanya Mimin pesen yang 1/4 kilo buat Mimin sendirian. Tuh guys, kulit dan lemaknya tebel banget kan. Please, apa kayak gini ya makanan yang turun dari surga? Bumbu genepnya ini loh segepol. Daging babinya fresh dan smoky. Kulitnya guys, gak ada alotnya sama sekali. Rintik dan giginya juga keluar. Oh iya, sambal embe mereka tuh juara guys. Percaya sama Mimin, ini tuh sambal embe terenak. Seporsi melimpah banget, lagi kulit samsam yang lemaknya tebel-tebel. Daging babi emang daging terenak di dunia. Kalau ke Bali kalian wajib samperin.
Sedih gitu kalau ada berita MBG kayak gini gak ada gizinya. Padahal ya budget MBG itu bisa dimaksimalkan loh. Contohnya kalian para SPPG bisa nih ambil produk dari Incipono Dimsum yang udah pasti bergizi dan harganya tuh murah. Kalian tahu kan pabrik dimsum terbesar di Indonesia? Nah ini guys, kalau kalian langsung ambil dari pabriknya pasti harganya tuh jauh lebih murah. Pabrik dimsum terbesar di Jawa Timur dan gak nyangka ini tuh lokasinya di dalam perumahan guys. Incipono Dimsum. Nah ini basecampnya Incipono Dimsum di perumahan Pondok Chandra Sidoarjo. Ini Mimin liatin ke kalian, karyawannya lagi pada bikin dimsum guys. Steril, bersih banget. Produksinya masif setiap hari. Bahan-bahannya premium, pakai daging ayam asli. Semuanya dibuat dari nol dan ini tuh udah dapat sertifikat halal MUI. Dan udah pasti harganya tuh termurah ya guys, karena dari pabriknya langsung. Bahkan menurut Mimin lebih murah deh daripada tempat produksi dimsum lain. Banyak juga kok yang udah langganan di sini nyetok frozen food. Gak cuma dimsum aja, sekarang tuh juga ada risol. Biasanya orang-orang tuh juga ambil produk dari Incipono buat dijual lagi guys. Jadi supplier makanan di kafe-kafe gitu. Atau kalian franchise juga bisa guys dari Incipono Dimsum. Nah saran Mimin buat pihak SPPG bisa nih ambil produk dari Incipono. Karena walaupun misal dana kalian mepet nih, di sini harga produknya tuh affordable, udah gitu beneran bergizi. Jadi bisa menyukseskan program MBG dengan baik dan benar. Dimsum di sini tuh ya 90% komposisi daging guys, dikasih macam-macam saus dan chili oil juga. Wah pasti anak-anak sekolah pada suka nih. Tuh ada dimsum goreng keju juga, atasnya kasih mentai sauce dan di-torch. Lihat nih kejunya meleleh guys. Semoga MBG kedepannya bisa berubah ya, makanannya jadi bisa lebih bergizi. Cus deh para SPPG langsung hubungin Incipono. Lain emang makan soto di sini dikasih balungan seember kayak gini dong. Waduh, rezeki anak soleha kayak Mimin ini namanya. Malam-malam Mimin tuh kepengen makan soto ayam. Langsung lah ke soto langganan Mimin, soto Cakang. Soto ini tuh tipe Mimin banget ya, barbar pol, gak ukuran guys barbarnya. Kuahnya dicidui pakai gayung. Pokoknya gak ada deh yang ngalahin kebarbaran wong Surabaya keturunan Madura. Nah niatnya Mimin makan soto tuh normal aja, pas minta balungan lah malah dikasih seember full dong. Ya seneng banget lah Mimin. Padahal belinya cuma satu mangkok, tapi bisa ngerokoti balungan-balungan ayam sepuasnya. Kasih sambal guys biar makin mantep. Saking banyak tulangnya sampai kadang nemu yang bener-bener tulang dong, gak ada dagingnya. Tapi serius deh, sensasi makan soto sambil krokot-krokot tulang ayam kayak gini tuh nikmatnya luar biasa emang. Walaupun agak gak wajar ya makan sotonya satu mangkok tapi balungannya seember. Kalau kesini jangan lupa minta balungan ya, siapa tahu dikasih seember juga kayak Mimin. Kakak, rahasia nasi telur enak apa ya? Gampang kak, tinggal kasih babi aja. Wah, tinggal kasih babi guys. Wah, babi. Seneng banget Mimin kalau udah berbau-bau babi. Jadi langsung buru-buru ke Hoki. Ini tuh kafe yang mengusung tema Hong Kong. Jadi makanannya pun kayak kafe-kafe di Hong Kong. Suasananya pun persis kayak di Hong Kong. Signature menunya fluffy chiffon rice. Cuma nasi telur, tapi telurnya ini dibikin fluffy banget. Dan sausnya light, comforting banget pas dimakan. Yang bikin rasanya semakin enak ya udah pasti pork belly-nya ini nih. Rasanya kayak mau melayang ke surga guys, saking enaknya. Oh iya, di atasnya pun ditambahin topping udang yang gede-gede kayak gini. Udangnya ceplus-ceplus gitu, Mimin suka. Nah biasanya di Hong Kong tuh ada ban isi daging kayak gini kan. Ini tuh isinya irisan ayam yang dibumbu lemongrass. Cocok banget gak sih buat sarapan? Emang di Hoki Hong Kong Cafe ini tuh lengkap menunya. Bisa buat sarapan, makan siang, sampai makan malam. Yang ini crispy calamari yang dibumbu cabai garam. Enak banget guys, bumbu cabai garamnya the best. Dan makannya tuh pakai nasi putih. Kalau lagi sarapan di sini biasanya Mimin minum milk yang dicampur honey. Dan wajib cobain juga milk coffee yang ice. Wah parah sih, enak banget. Kalian penasaran? Cus buruan samperin.